وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما روي عن حديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا حديث حسن. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Hakim rahimakumullah, yahdikumullah. Semoga yang hadir untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Hakim Allah mudahkan segala urusannya, urusan duniawi, urusan ukhrawinya. Allah sehatkan jasad dan rohaninya, serta nanti sama-sama bisa masuk surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para alim ulama, para asatidzat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insyaallah jamaah Masjid Al-Hakim, sebagaimana nama Masjid Al-Hakim yang bermakna bijaksana, insyaallah setiap gerak-geriknya, tingkah laku jamaah Masjid Al-Hakim semuanya dalam ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi malam tidur semua? Tadi malam tidur semua? Alhamdulillah tidur. Alhamdulillah habis tidur kita masih Allah berikan umur bisa membuka mata kita kembali dari terpejam yang tidur tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadiran rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Hakim, doa bangun tidur yang masyhur kita ucapkan selepas bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menghidupkan kita kembali, ba'dama amatana, selepas mewafatkan kita. Qala ba'du salaf, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kata sebagian ulama, tidur itu adalah mautul asghar, kematian kecil. Ada sebagian manusia yang ketika dia tidur dia tidak bangun lagi. Maut kecilnya menjadi maut besar bagi dia. Apa saja yang Allah berikan kepada kita, maka doanya adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiada berhenti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia, keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Maka pertama-tama tidak ada yang
patut kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal, atas segala hal yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya aslinya dari Lampung, kalau saya bukan orang Palembang. Jadi kalau bahasanya bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Palembang, mohon dimaklumi. Ya, ini tamu provinsi. Ya. Dari Lampung, asal saya di Natal. Kalau masalah mendang atau mending, saya rasa di sini banyak ustadz-ustadz, banyak ulama yang jauh keilmuannya di atas kami. Tapi kita sama-sama mudzakarah sesuai dengan tema yang sudah kami sodorkan kemarin. Tema subuh kali ini adalah makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya tawakal itu tawakkala yatawakkalu. Tawakkulan mutawakkalan fahuwa mutawakkilun wa dzaka mutawakkalun. Tawakkal la tatawakkal. Jadi tawakkala yatawakkalu. Apa makna tawakal? Dari segi bahasa, tawakal adalah mewakilkan kull amroh, setiap urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, urusan suami, urusan istri, urusan menafkahi, urusan sesama manusia, urusan bermuasyarah, bergaul. Tawakkala ya tawakkalu, kita mewakilkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa dalam bermuamalah pun kadang ada akad wakalah di dalam bab transaksi itu ada namanya akad wakalah, mewakilkan. Kita ingin beli sesuatu, kita wakilkan ke dia, akhirnya dia yang akad dengan orang lain, itu pun sah saja. Tapi wakil yang akan kita bahas adalah makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, tidak ada di dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan tentang tawakal kecuali Allah terlebih dahulu menjelaskan tentang ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang ihtisab, tentang ikhtiar, berusaha terlebih dahulu sebelum tawakal. Bu, Ibu, ngantuk Bu? Nah, kalau ngantuk ngopi dulu, kasih kopi. Contoh, seorang ibu minta kepada suami pagi hari, Pak, mana uang belanja hari ini Pak? Bapaknya ini memaknai tawakal dengan tawakal secara bahasa, tapi dengan tidak secara istilah. Tawakal ya tawakal, menyerahkan, mewakilkan seluruh permasalahannya tadi kepada Allah. Urusan duniawi, urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, mana belanja hari ini Pak? Udah Bu, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau memang ada rezekinya nanti ibu akan ada belanjaan sendiri. Masyaallah. Tawakal. Si istrinya pintar. Pas siang suaminya mulai lapar, buka tudung nasi di dapur. Dibuka tudung nasi tadi. Bu, mana lauk siang hari ini Ibu? Pak, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, nanti perut kita akan kenyang sendiri. Jika Allah tidak berkehendak, maka perut kita walaupun ada nasi tidak akan kenyang-kenyang. Masyaallah. Si istrinya pintar. Ini tawakal kalau tidak kita pahami secara istilah dan syariat Islam yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah melalui para sahabatnya. Tadi hadis yang saya sebutkan, law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqut tayr taqdu khimasa wa taruhu bitana. Mana hadis ini kalau yang memahaminya adalah orang-orang yang benar-benar tidak paham mengenai istilah. Law annakum tawakkaluna 'ala Allah. Seandainya kalian benar-benar tawakal, menyerahkan urusan kalian kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, serahkan seluruh urusan kalian kepada Allah, la ruziktum, kata Rasulullah, pasti kalian akan diberikan rezeki kama yurzaqut thair, sebagaimana burung-burung yang berterbangan diberikan rezeki oleh Allah. Taqdu khimasa,
Burung-burung itu pagi-pagi hari kayak gini perutnya kosong. Tabdu khimasun wa taruhu bitona. Nanti balik ke sarangnya dalam keadaan perutnya telah dipenuhi dengan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah, pertanyaan saya, apakah burung tadi tidak ada usaha? Apakah burung tadi hanya mengendap di dalam sangkarnya, di dalam sarangnya? Beda Pak dengan burung-burung yang biasa dipelihara orang-orang itu, yang diberikan kias oleh Rasulullah, karena zaman Rasulullah tidak ada sahabat yang melihara burung dikurung-kurung. Yang dikiaskan oleh Rasulullah adalah burung-burung yang berterbangan, setiap paginya dia pergi dari sarangnya, sore kembali lagi ke rumahnya. Tabdu khimasa wa taruhu bitona. Pagi harinya dia pergi dalam keadaan perutnya kosong, wa taruhu bitona, balik sore hari perutnya sudah terisi. Burung itu tidak ada yang tahu Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, biji-bijian di mana. Apakah biji-bijian yang dia datangi di kemarin hari masih ada biji-bijiannya? Tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah ikhtiar. Yang dia tahu hanyalah berusaha. Setiap pagi saya keluar dari sarang saya cari makanan, balik sore hari dalam keadaan perutnya sudah penuh. Makna hadis ini adalah apa? Jadi kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran sesuai dengan yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya tidak ada yang namanya tawakal sebelum berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun orang yang hanya ikhtiar tanpa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengandalkan kebisaannya, hanya mengandalkan dirinya, mengandalkan fikirannya, otaknya, mengandalkan orang tuanya, mengandalkan suaminya, mengandalkan istrinya, setiap urusan tidak pernah melibatkan Allah di dalamnya. Jangankan urusan-urusan besar, urusan kecil saja tidak pernah melibatkan Allah di dalamnya. Orang-orang yang demikian mudah stres, mudah depresi. Karena segala sesuatu terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Dia hanya melibatkan dirinya sendiri tanpa melibatkan Allah, yang tidak sengaja ternyata segala kehidupannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sahabat yang cerita di zaman Rasulullah. Ada sahabat Baduy ketika Rasulullah hendak melaksanakan salat Asar di Masjid Nabawi, datang sahabat tersebut bil-ibilil ahmar, dengan unta merah. Unta merah saat itu adalah kendaraan yang sangat-sangat mewah. Kendaraan paling mewah itu unta berwarna merah-merah gitu, merah kecoklat-coklatan, harganya mahal. Maka sahabat tadi ketika turun di depan perkarangan masjid, tidak lagi mengikatkan untanya, langsung masuk ke dalam masjid, langsung hendak mengikuti solat berjamaah asar. Maka kata Rasulullah SAW, ditegur oleh Rasulullah, ya ashabi i'kilha wa tawakkal, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau memang sudah kehendak Allah hilang unta saya, walaupun saya tidak ikat, dia tidak akan hilang. Tapi kalau memang sudah takdirkan Allah hilang, walaupun saya ikat, dia tetap akan hilang. Nah, ini adalah contoh bentuk tawakal yang salah, akhirnya diluruskan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah memiliki sifat maksum, membenarkan. Rasulullah adalah murabbi bagi umatnya, gurunya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, maka Rasulullah luruskan. Wahai sahabatku, tidak demikian. I'kilha. Rasulullah mengajarkan kita yang pertama adalah ikhtiar terlebih dahulu. Ikat untamu wa tawakkal ala Allah. Kemudian serahkan kepada Allah. Urusan hilang atau tidaknya, yang penting kita sudah berusaha dengan cara mengikat unta. Bapak Majid Jamal Hakim mungkin imannya lagi naik, habis dengar kajian makna tawakal. Pokoknya saya harus tawakal kepada Allah. Segala sesuatu saya tawakal, saya serahkan sama Allah. Urusan dunia, urusan akhirat, itu kata Ustaz Sadid katanya. Akhirnya nanti zuhur bapak-bapak Masjid Al-Hakim bawa motor di depan Masjid Al-Hakim, distandarin satu, kuncinya nggak lagi diambil. Jangankan dikunci stang, kuncinya aja nggak diambil, dicantelin, langsung sholat. Saya serahkan kepada Allah.
Kalau memang Allah takdirkan motor ini tidak akan hilang. Tapi walaupun kalau Allah takdirkan hilang, walaupun saya kunci stang dia tetap hilang di masjid. Ini adalah tawakal yang salah. Kata Rasulullah apa tadi? Bapak-bapak, ibu-ibu, i'qilha wa tawakkal. Kita ikhtiar terlebih dahulu, kita kunci stangnya, kita ambil kuncinya. Kalau urusan nanti hilang ataupun tidak hilang, kita serahkan kepada Allah. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Kalau ilmu tawakal kita sudah sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin, jamaah subuh Masjid Al-Hakim, jauh sebelum itu, sebelum kita bahas ikhtiar dan tawakal, terlebih dahulu kita bahas yang namanya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Iman kepada Allah kuncinya dalam rukun Islam. Yang pertama, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Iman kepada Rasulullah kuncinya dalam rukun Islam yang pertama. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seseorang kenapa biasanya dia selalu mengandalkan dirinya? Seseorang kenapa biasanya hanya ada tawakal, atau orang hanya ada ikhtiar tidak ada tawakal, atau orang hanya ada tawakal tidak ada ikhtiar? Biasanya orang-orang yang demikian adalah fundamental, fondasi keimanan asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak saling melengkapi. Kita benar-benar berkeyakinan bahwasanya apa yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun tanpa kita meninggalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita yakin semua kejadian kehidupan kita sudah dalam skenario terbaik Allah, sudah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu makna asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita ikhtiar, kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap menimba ilmu, kita tetap melakukan ibadah. Ini adalah bentuk ikhtiar yang disyariatkan oleh Rasulullah. Inilah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika perang Uhud terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Rasulullah memerintahkan pasukan pemanah untuk tetap berada di atas gunung Uhud. Ini siasat perang, siasat. Wahai para pemanah, tetap kalian berada di atas gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir menang kaum muslimin melawan pasukan kafir Quraisy pada saat itu. Namun ketika sudah hampir menang, ada harta ghanimah di bawah gunung tersebut. Maka para pemanah tadi meninggalkan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan camp yang tadinya diperintahkan oleh Rasulullah untuk dijaga. Pemanah tadi akhirnya turun gunung ikut rebutan ghanimah. Ternyata ketika itu ada sahabat Nabi saat itu tapi belum masuk Islam, namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini kalau memimpin perang pasti menang. Khalid bin Walid kalau memimpin perang pasti menang. Jadi pasukan kaum Quraisy, kafir Quraisy ketika itu beliau masih kafir, ditarik mundur. Ketika melihat pemanahnya tadi turun dari gunung Uhud, Khalid bin Walid memutar gunung Uhud, akhirnya dibabat habis. Ketika itu umat muslim terpukul, hampir kalah. Pada saat itu ketika sahabat Rasulullah tidak lagi mendengarkan perintah Rasulullah untuk tetap berada di atas gunung apapun yang terjadi. Sahabat meninggalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada saat itu. Sahabat tidak lagi mengindahkan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada kejadian perang Hunain. Ketika saat itu Rasulullah bersama sahabat dari Madinah Fathu Makkah, perang dengan Makkah. Akhirnya lanjut memerangi orang Yahudi pada saat itu.
namanya perang Hunain. Hunain itu nama gunung, 2 gunung. Karena saking banyaknya jumlah umat muslim pada saat itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, umat muslim ada rasa ujub, berbangga. Kita jumlah pasukan, kita menang jumlah, katanya. Berbangga. Akhirnya apa? Pada saat itu ternyata pasukan Hunain, orang Yahudi bersembunyi di balik Hunain, dipanah orang muslim yang berjalan di antara 2 gunung Hunain tersebut. Dan pada saat itu para sahabat sedang tidak mengamalkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah 2 kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Ikhtiar sesuai dengan syariat Rasulullah dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau orang yang imannya lemah, kalau kita masih tidak membawa Allah dalam setiap urusan kita, kita bekerja karena kita sudah memiliki gelar, kita bekerja karena kita sudah memiliki kemampuan, kita berkeyakinan kalau kita masak nasi, pasti nasinya matang, ibu-ibu. Karena seperti biasanya kalau saya masak nasi, nasinya matang. Padahal di dalam hal sekecil apapun, kata Rasulullah SAW, libatkanlah Allah dalam hal urusan apapun, sampai-sampai nanti kalau tali sendal kalian putus, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tali sendal saya putus, ya Allah, tolong nanti digantikan dengan sendal yang baru, ya Allah. Setelah itu apa? Ya kita beli sendal, ibu-ibu. Ajarkan kepada anak-anak kita sebelum minta kepada kita, minta dulu kepada Allah. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah lah yang akan menjaga, Allah lah yang akan menjadi pelindung anak-anak yang soleh, orang-orang yang soleh. Kita keluarkan keyakinan kepada makhluk. Kalau kita kerja, kita dapat uang. Buktinya ada juga orang yang kerja tapi nggak dapat uang. Kita berkeyakinan kalau kita yang bekerja sebagai supir angkot, kalau saya bekerja jadi supir angkot, ini jadi supir misalkan, saya bekerja jadi supir, saya keluar bawa angkot, saya pasti dapat uang. Tidak juga, tidak tentu, belum tentu. Inilah yang dinamakan adalah iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau 2 pondasi ini kita sudah kuat, maka nanti yang namanya tawakal dan ikhtiar kita tidak akan salah kaprah lagi. Karena dengan tawakal kepada Allah, seluruh urusan-urusan duniawi kita, seluruh urusan-urusan ukhrawi kita nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja tetap kerja, tapi jangan sampai meninggalkan tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan lupa duit, doa, usaha, iman, tawakal kepada Allah. Orang yang cuma ikhtiar, orang yang cuma bekerja tanpa ada doa, tanpa ada tawakal kepada Allah, ini salah. Atau orang yang hanya sekedar tawakal kepada Allah, diam di rumah dengan mengharapkan insyaallah kalau saya yakin kepada Allah akan datang rezeki kepada saya, ini juga salah, tidak benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Hakim, jamaah salat subuh sekalian. Selain tawakal tadi yang diperintahkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus diperbaiki dari diri kita adalah ketakwaan. Antara iman, tawakal kita dan ketakwaan kita adalah satu kesinambungan. Takwa yang salah, takwa yang tidak benar kepada Allah juga akhirnya menimbulkan ikhtiar dan tawakal yang tidak seimbang. Apa itu takwa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah tanpa pilih-pilih. Karena ada kata-kata seluruh di sana. Mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah
baik perintah yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu hati kita. Contohnya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Kawin. Nah, itu perintah Allah, perintah Rasulullah dan sesuai dengan hati kita. Nikah dua. Nikah gitu. Contohnya apa lagi? Misalkan perintah-perintah Allah yang sesuai dengan hati kita. Ada juga perintah Allah yang tidak berkesesuaian dengan hati kita. Contoh apa? Puasa. Di saat orang-orang yang lain sedang makan siang, kita puasa sunnah Senin Kamis. Ya Allah, lemak nian model ini. Ya Allah, lemak nian tekwan ini. Ya Allah, kapal selam ya. Saya orang Lampung ya. Melihat pempek itu enak banget gitu. Kawan-kawan kita lagi kumpul-kumpul di masjid makan-makan, kita lagi puasa Senin. Kawan-kawan kita lagi makan di warteg, kita lagi puasa Kamis. Masya Allah. Ini adalah perintah-perintah Allah yang terkadang tidak berkesesuaian dengan hati kita. Di mana takwa apa? Imtithalu awamirillah, seluruh perintah Allah, baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka, kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabun nawaihi, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah, baik yang berkesesuaian dengan diri kita maupun yang tidak berkesesuaian dengan hawa nafsu kita. Kalau tawakal sudah, akhirnya nanti kita tahu takwa kita juga benar kepada Allah. Tadi saya sebut kayak ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha, ayatnya gimana ya, lupa saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mafhumnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak ia ketahui. Kalau takwa kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jalan di dalam hidup kita juga akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, entah melalui mimpi-mimpi yang terkadang kita diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar menjalankan takwa, menjauhi larangan-larangan Allah dan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah. Iman sudah, tawakal sudah, bertakwa juga sudah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang terakhir adalah seseorang, kata Rasulullah, idza hal fi dzalika min 'alamin yu'raf at-tajafi 'an daril ghurur al-inabah ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Kalau iman kita sudah lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah benar mengerjakan syariat Rasulullah, ikhtiar baru tawakal, kemudian yang terakhir kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya hidayah masuk ke dalam hati kita. Idza dakhala an-nurul qalba infasah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila cahaya hidayah masuk ke dalam hati seseorang, maka cahaya tersebut akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Hidayah tersebut akan membimbing matanya ke jalan yang benar. Hidayah tersebut akan membimbing telinganya untuk mendengar hal-hal yang Allah ridhoi. Hidayah tersebut akan membimbing lisannya, lidahnya untuk berkata hal-hal yang Allah ridhoi. Hidayah tersebut akan membimbing tangannya untuk menggerakkan, untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Hidayah tersebut akan melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Dan yang terpenting, hidayah tersebut akan mengelola hatinya untuk tidak membenci sesama muslimin. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal fi dzalika min 'alamin yu'raf?" Wahai Rasulullah, kalau seseorang imannya sudah lurus, kalau seseorang sudah sesuai dengan syariat Rasulullah, dia ikhtiar baru bertawakal, kalau seseorang takwanya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa tanda hidayah sudah masuk ke dalam hati seseorang? Kata Rasulullah, yang pertama adalah at-tajafi 'an daril ghurur. Orang yang sudah mendapatkan hidayah di dalam hatinya, tanda pertama adalah at-tajafi 'an daril ghurur. Dia sudah tidak tertipu dengan dunia ini, sudah tidak cinta dengan dunia ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hubbud dunya ra'su kulli fahisyah. Cinta dunia adalah pangkal dari segala keburukan.
Bukan tidak boleh punya dunia, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang tidak diperbolehkan adalah cinta akan dunia. Cinta akan dunia. Hubbud dunya ra'su kulli fahisha. Orang yang cinta akan dunia, cinta kepada istrinya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Cinta dengan anaknya melebihi cinta Allah dan Rasulnya. Cinta dengan pekerjaannya melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada rumahnya, cinta kepada hartanya. Kalau memiliki itu boleh atau tidak? Boleh. Tidak apa-apa. Bahkan ada nabi yang sangat kaya, Nabi Sulaiman. Punya istana, prajuritnya bukan dari kalangan manusia, juga dari kalangan jin. Sempurna. Hartanya 2/3 dunia ini dikuasai Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak ada satupun dunia yang masuk ke dalam hatinya. At-tajafi an daril gurur, dia tidak tertipu dari dunia dan tempat fana ini. Bahwasanya istri saya adalah titipan Allah, nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai saya memberi dia nafkah dari mana, apa saya didik dia dengan apa saja, apakah saya menggaulinya dengan baik atau tidak, apakah saya mendidiknya dengan baik atau tidak, apakah saya membimbingnya di jalan yang benar atau di jalan yang salah. Kalau hidayah sudah masuk ke dalam hati seseorang, yang pertama at-tajafi an daril gurur, dia sudah tidak terkesan lagi dengan dunia. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kalau seandainya ayah kita, istri kita, anak kita, saudara kita, harta kita, tijarah kita, perniagaan kita, tempat tinggal kita lebih kita cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, fatarabbasu, tunggulah kalian hatta ya'tiyallahu bi amri. Nanti Allah sendiri yang akan menguji diri kita. Akhirnya istri kita, kalau kita lebih mencintai istri kita dibandingkan Allah, Allah adalah zat yang pencemburu. Ketika kita lebih mencintai makhluk ciptaannya dibandingkan dia sendiri, maka Allah akan uji kita dengan istri kita. Istrinya tidak mau nurut dengan kita. Si istri lebih mencintai suami dibandingkan Allah, akhirnya suaminya na'udzubillah melirik wanita yang lain, kayak gitu. Kalau kita lebih mencintai anak kita dibandingkan Allah dan Rasulnya, akhirnya kita diberikan ujian terhadap apa yang lebih kita cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Kita lebih mencintai anak kita dibandingkan Allah dan Rasulnya. Kita bekerja sampai lupa dengan azan yang berkumandang memanggil kita. Kita keasikan dengan gadget kita sampai tidak mendengar lagi azan berkumandang memanggil kita. Akhirnya nanti sesuatu yang lebih kita cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, disitulah Allah akan menguji kita. Kita lebih cinta dengan pekerjaan kita, kita akan diuji ekonomi kita. Kita lebih mencintai tempat tinggal kita dibandingkan Allah dan Rasulnya, tahu-tahu rumah banjir. Kita lebih mencintai mobil dibandingkan Allah dan Rasulnya, mobilnya mogok. Kita lebih mencintai diri kita sendiri dibandingkan Allah dan Rasulnya, dikasih penyakit jantung, dikasih penyakit ini dan itu. Yang kedua, tanda hidayah kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, al-inabatu ila daril khulud, dia tidak cinta dengan dunia. Yang kedua, dia sudah mulai mempersiapkan al-inabah, berganti ila daril khulud, dia sudah mulai memikirkan negeri akhiratnya. Itu otomatis. Orang yang sudah tidak cinta dunia, orang yang sudah tidak terkesan dengan dunia, maka dia otomatis akan memikirkan negeri akhiratnya. Dunia memang tidak lama. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk kalian, tetapi kalian diciptakan untuk akhirat. Umur kita paling berapa lama? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang masih di kandungan sudah meninggal, ada yang 5 tahun meninggal, 60 tahun, 70 tahun. Sekarang udah jarang orang yang umurnya di atas 70 tahun, jarang. 80 tahun, 100. Mungkin dalam satu RT itu belum tentu ada satu yang umurnya 100, belum tentu ada.
Tapi dunia yang singkat ini itu menentukan kehidupan kita yang abadi selama-lamanya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, al-waqt kasayf kata orang Arab. Kalau kata orang Jepang, kalau kata orang ini, time is money. Waktu adalah uang. Tapi kata orang Arab, al-waqt kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita bisa menggunakannya, maka pedang ini bermanfaat untuk diri kita. Kita bisa menebas hal-hal yang lainnya, kayak pisau. Kita bisa memotong hal-hal lainnya. Tetapi kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka pedang ini yang akan melukai diri kita. Waktu ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, baik yang masih muda, yang masih kecil, yang baru dewasa maupun yang sudah tua. Waktu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita supaya kita introspeksi apa yang masih kurang dari diri kita menuju persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-inabah ila daril khulud, sudah mempersiapkan negeri abadi, negeri akhirat. Mau korban sekarang, mau Idul Adha, udah mempersiapkan kendaraan saya nanti mau naik kambing, mau naik kerbau, sapi, mau naik onta nanti meniti sirat tadi. Dari sekarang udah inabah ila daril khulud, mempersiapkan akhiratnya, menyumbang sebagian hartanya ke masjid, ke anak yatim, bersedekah dengan orang-orang yang tidak mampu, dibangun rumahnya sebesar-besar mungkin di akhirat nanti. Karena semakin lama kita tinggal di dunia, semakin sebentar lagi persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi tidak cinta dunia, yang kedua sudah mempersiapkan negeri akhirat, yang terakhir isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Kita sudah mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian. Sebagaimana tamu yang datang ke rumah kita, kita sudah siapkan makanan dan minumannya sebelum tamu datang ke rumah kita. Al-isti'dad lil maut qabla nuzulihi. Kalau bisa untuk kematian lebih-lebih kita persiapkan dibanding mempersiapkan ketika kedatangan tamu. Ini tamu istimewa karena kita akan berjumpa kekasih kita yang sebenarnya, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjumpa dengan kekasih kita yang selalu mendoakan kita bahkan sebelum kita dilahirkan, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kiper, Bapak, kalau yang suka bola, itu ada di gawang saat bolanya ditendang atau bola belum ditendang pun udah ada di gawang. Saat permainan dibunyikan, peluit ditiupkan oleh wasit, maka yang namanya penjaga gawang, kiper, itu sudah standby di gawang. Begitulah manusia, ketika kita sudah ditiupkan roh kita ke dalam diri kita, maka mulai saat itulah kita mempersiapkan negeri abadi kita, negeri akhirat kita. Apakah saya akan masuk ke surga Firdaus? Apakah saya masuk surga yang tingkatannya menengah, ataukah saya akan masuk ke dalam surga yang tingkatannya paling bawah? Mulai dari sekarang dipersiapkan. Isti'dad lil mauti qabla nuzulihi. Sebelum nanti ada tamu namanya malaikat jurupati datang kepada kita, mengetok pintu rumah kita. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya malaikat Israil. Kira-kira gimana, Pak? Udah siap belum? Tahu-tahu datang malam-malam, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk silakan. Gak usah masuk katanya. Ini siapa? Saya malaikat Israil. Mau ngapain? Mau mencabut nyawa antum. Masya Allah. Kita belum siap apa-apa. Sholat kita masih bolong-bolong, sedekah kita masih sedikit, masih banyak orang muslim yang kita benci. Masya Allah, belum ada kebaikan apapun. Kalau hidayah sudah masuk ke dalam hati seseorang, tanda yang ketiga tadi adalah isti'dad lil mauti qabla nuzuli. Kita sudah siapkan. Jadi ketika malaikat Israel datang, tok 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 tok, kalau orang sudah mempersiapkan kematian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Malaikat Israel. Oh, Israel, udah lama saya tunggu kamu Israel. Udah lama saya tunggu, saya sudah siapkan benar-benar. Salat saya sudah berjamaah terus di Masjid Al-Hakim. Puasa saya Senin Kamis puasa. Saya sedekah terus. Anak yatim saya santunin. Ada harta kelebihan sedikit, saya kurbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu udah saya tunggu-tunggu malaikat Israel. Tapi kalau orangnya belum siap, Israel
Seminggu lagi lah ya, seminggu lagi. Dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, "Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun." Nanti di akhirat Bu, Pak, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Orang-orang pendosa nanti di akhirat udah diceritakan dalam surah As-Sajdah ayat 21 itu. Idil mujrimuna nakisu ru'usihim, mereka menengadahkan kepala mereka ke atas. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, ya Allah, sekarang kami baru tahu akhirat itu nyata ya Allah. Sekarang kami baru melihat ya Allah. Sekarang kami baru mendengar cerita orang-orang yang disiksa di dalam kubur ya Allah. Rabb absarna wa sami'na farji'na, ya Allah, bisakah Engkau kembalikan kami sebentar saja ya Allah ke dunia? Kami hanya sekedar ingin ikut majlis taklim Masjid Al-Hakim subuh-subuh ya Allah. Saya hanya sekedar ingin bersujud kepadamu ya Allah 2 rakaat saja ya Allah. Farji'na ya Allah, na'mal sholihan, kami akan amal ibadah ya Allah, kami akan berbuat kebaikan. Inna muqinun, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin bahwasanya negeri akhirat itu nyata. Caranya agar hidayah masuk ke dalam hati kita tadi, yang pertama harus memperbaiki iman kita kepada Allah. Tentunya mengikuti syariat Rasulullah. Yang kedua adalah perbaiki hubungan kita sesama manusia. Kita memperbaiki hubungan dengan manusia saja benar-benar kita perbaiki, tata cara kita benar-benar kita kelola agar tidak menyakiti hatinya. Adab kita, sopan santun kita, muasyarah kita sama tetangga, kalau dikasih makanan nanti balikin mangkoknya ada isinya lagi. Itu kita dengan tetangga saja seperti itu. Harusnya dengan Sang Khalik pencipta kita ada satu waktu dalam satu hari itu khusus kita berwasilah, kita bermunajat kepada Allah, nangis-nangis jumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mana Islam yang sesungguhnya. Aslama yuslimu islaman. Artinya kalau dalam bahasa Jawa pasrah bongkoan. Udah pasrah pokoknya. Mau disuruh apapun kita ikut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau disuruh apapun kita ikut. Kita ikhtiar, tapi jangan lupa kan tawakal. Kita tawakal, tapi jangan lupa dengan ikhtiar. Harus seimbang ilmunya. Kemudian takwa kita juga benar-benar menjalankan perintah Allah, seluruhnya kita jalankan. Larangan-larangan Allah seluruhnya kita tinggalkan. Baru nanti akhirnya masuklah hidayah ke dalam hati kita. Kita tidak lagi terkesan dengan dunia. Sekalipun Allah titipkan harta kita kumpulkan di akhirat. Sekalipun Allah titipkan kita istri 1, 2, 3, 4 misalkan, itu pun istri kita nanti juga kita bimbing untuk menjadi ratu-ratu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti kita punya anak-anak ini kita siapkan untuk jadi anak-anak yang menolong kita nanti di akhirat. Apalagi kita sebagai bapak-bapak, kepala rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita sholat sendiri, kita puasa sendiri, yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, kajian sendiri. Mau sholat subuh, anaknya masih tidur, begadang, main game online, jam 4 baru tidur. Lagi tidur anaknya nyenyak, lagi sholat subuh, aduh mau bangunin, kasihan baru tidur. Udahlah, biarlah, gak apa-apa, sesekali. Jangan, ini tidak sayang. Orang yang benar-benar sayang adalah orang yang memikirkan akhirat orang lain. Bagaimana nanti ketika nanti di akhirat kita mau masuk surga, tak tahu dipanggil oleh anak kita, ya Allah, gak ridho saya bapak saya masuk surga ya Allah. Ya Allah, saya gak ridho ibu saya masuk surga ya Allah. Dulu di dunia dia ke majlis taklim, dia ke masjid sholat berjamaah, enggak ngajak-ngajak saya ya Allah. Saya tidak dididik dia dengan pengajian, saya tidak dididik dia dengan ilmu agama ya Allah. Saya enggak ridho kalau dia masuk surga, tapi saya masuk ke neraka ya Allah. Gitu. Kalau kita tidak benar-benar mendidik anak kita, mendidik istri kita, mengajak sanak famili kita, mengajak keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Bangunkan anaknya.
cipratan air seorang suami kepada istrinya untuk membangunkannya salat ada dalam hadis. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Ibu-ibu kalau dibangunin bapaknya pakai air jangan marah, dipercikin. Tapi percikin, Pak. Jangan diguyur pakai air satu gayung, jangan, kasihan. Dipercikin gitu aja. Beb, bangun beb, misalkan kayak gitu, dibangunin istrinya perlahan, dibangunin. Ayo sholat subuh di Masjid Al-Hakim itu ada majlis taklim, kita sama-sama. Saya nggak mau cuma jadi pasangan kamu di dunia, saya juga mau jadi pasangan kamu di akhirat nanti. Kan itu romantis, romantis in akhirat, in dunia wal akhirat. Gitu. Romantis dunia, romantis akhirat. Jangan pergi sendiri, soleh sendiri, ajak keluarganya, ajak sanak familinya. Ada kakak, ada adik, diajak, diingatkan, saling mengingatkan. Itulah saudara. Saudara kalau kita dekat saling ingat mengingatkan. Nah, pulang sekolah anaknya, udah sholat zuhur belum? Belum, tadi banyak tugas, ayo sholat zuhur dulu. Ayo sholat zuhur, sama ayah temenin, diajak. Walaupun kita udah sholat zuhur di masjid misalkan, ajak berjamaah, nggak apa-apa. Hukumnya kita dapat pahala sunnah nanti. Kita ajak berjamaah di rumah anak kita. Kita biasakan. Ditanya, anak udah sholat asar belum? Jangan kita melulu menteng-teng masalah nilai rapor. Berapa nilai kamu? Masalah duniawi benar-benar kita kejar. Berapa nilai kamu? Kok pelajaran ini turun? Tidak pernah kita ajarkan anak kita, tidak pernah kita treatment anak kita. Kok kamu kayaknya sekarang udah jarang sholat berjamaah di masjid ya? Kalau kita meninggal, siapa yang akan mengisi Masjid Al-Hakim? Kalau bukan anak-anak muda kita. Kalau kita wafat, siapa yang akan meneruskan perjuangan agama Islam? Kalau kita wafat, siapa yang akan menjadi takmir Masjid Al-Hakim? Kalau kita dari sekarang, dari dini, sejak dini tidak mengajarkan mereka untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita tidak didik dia dalam ilmu agama. Yang terakhir tadi, istidadil mauti qabla nuzilihi, mempersiapkan istri yang solehah, mempersiapkan anak yang soleh dan solehah, itu juga termasuk mempersiapkan kematian. Nanti kalau sudah di alam kubur, Allah bertanya apapun dengan kita sudah ada jawabannya. Ya Allah, istri saya sudah saya ajak ke majlis taklim, ya Allah. Istri saya sudah saya sarankan untuk memakai hijabnya, ya Allah. Ya Allah, anak saya sudah saya ajarin ngaji, ya Allah. Anak saya sudah saya ajak sholat, ya Allah. Ya Allah, anak saya ajarkan ilmu agama kepadanya, ya Allah. Kita ada hujah. Tapi kalau kita soleh sendiri, kita ibadah sendiri, yang ibu tidak mengajak anak-anak perempuannya untuk berhijab. Kadang sering saya sampaikan, mungkin agak kasar bahasa saya. Cuma saya sampaikan biasa ke santri-santri yang akhwat itu, bahasa saya gini, satu langkah kalian keluar dari rumah dengan membuka aurat, maka satu langkah kalian ridho ayah kalian ditanya oleh Allah sehingga dimasukkan ke dalam jurang-jurang neraka. Satu langkah kalian keluar dari rumah tanpa menutup aurat, maka satu langkah juga kalian ridho ayah kalian dimasukkan ke dalam neraka. Kayak gitu. Saling mengingatkan antara ayah, antara ibu dengan anaknya. Insya Allah kalau hidayah sudah terpancar di dalam hati seorang muslim, maka dengan demikian kapanpun kematian yang tadi saya bilang datang, dia akan siap. Karena kita sudah mempersiapkannya sebelum mati. Ketika wafat, mati itu datang, kita akan menjemput kematian dengan senyuman yang indah. Akhirnya kita akan bertemu dengan Allah. Akhirnya kita akan bertemu dengan Rasulullah. Kesusahan-kesusahan dunia akan hilang. Kita akan menikmati tanaman-tanaman kita yang berada di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah ladangnya akhirat. Barang siapa yang ingin panen, maka hendaknya dia menanam sesuatu di dunia ini. Kalau kita ingin panen, Bu, nggak ada ladang, nggak bisa. Ya kita tanam dulu. Kita tanam dulu. Nanti insya Allah kita panennya di akhirat. Semoga apa yang bisa kami sampaikan, yang masih belajar ini masih butuh bimbingan bapak-bapak sekalian, para alim ulama, asatidz wal ustadzat. Kalau ada salah mohon maaf, kalau ada benarnya dari Allah, ada kurangnya ini murni dari diri kami pribadi.
tidak lain bukan untuk menggurui, tapi saling sama-sama untuk mengingatkan diri kita sendiri. Kalau saya belum punya anak, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi belum. Makanya mungkin agak lancang kalau saya mengingatkan masalah anak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya sendiri belum punya anak. Kau udah tahu ada anak cak mano rasanya kau ini, ya sekarang. Jangankan anak, istri aja belum ada. Gimana kayak gitu? Iya nanti. Tapi dari sekarang saya sudah mulai belajar. Saya sudah mulai belajar berani mentreatment senior-senior saya yang ada di sini. Harapannya nanti kalau sudah Allah berikan rezeki berupa istri, berupa anak, sama-sama bisa saling mengingatkan kalau misalnya kita akan sama-sama bukan cuma di dunia, tapi kita juga akan sama-sama di akhirat masuk surga sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah atau keliru, itu murni dari saya karena saya masih belajar. Kalau ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan wasilah berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa insyaallah. Dengan berkahnya orang tua di sini, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kecil, dosa besar kami ya Allah, yang kami lakukan terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang menyayangi anak kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang membanggakan orang tua ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa sanak famili kami ya Allah, kesalahan guru-guru kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah. Hilangkanlah kebencian dari hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad di akhirat ya Allah. Urzuqna ziyarata Makkah wal Madinah, urzuqna ziyarata qabr nabiyyik ya Allah. Berikanlah kami rezeki untuk ziarah Makkah dan Madinah ya Allah, menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berkahilah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, luruskanlah iman kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk senantiasa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, orang tua kami ya Allah, jikalau mereka ada kesalahan ya Allah, mereka lalai ketika mengerjakan perintah-Mu karena kami ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa mereka ya Allah. Ampunilah kesalahan mereka ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tak disengaja ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan orang tua kami di surga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, kami hamba yang fakir ya Allah, kami banyak salah ya Allah, kami tidak luput dari dosa ya Allah. Engkaulah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang ya Allah. Kami tahu sebanyak apapun dosa kami ya Allah, rahmat-Mu jauh lebih luas ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sucikanlah hati kami ya Allah ketika kami menghadap kepadamu tanpa dosa ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alakahu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'idzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, 'alaika tuklan, wa la hawla wa la quwwata illa billahil
العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, orang-orang yang berkumpul di masjid ini, ya Allah, urusan mereka ya Allah permudahlah ya Allah. Berkahilah rezeki mereka ya Allah, berkahilah umur mereka ya Allah, berkahilah anak cucu mereka ya Allah, berkahilah keturunan mereka ya Allah, berkahilah istri mereka ya Allah, berkahilah pasangan hidup mereka ya Allah, perkumpulkan kami kembali di akhirat kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah رب العالمين.